Ya, seringkali kita mendengar kata-kata BI checking dan terbayang dalam benak kita suatu rangkaian pengecekan yang katanya hanya bisa dilakukan dan diketahui oleh badan keuangan atau bank. Tapi apakah Anda tahu apa sebenarnya BI checking itu dan apakah BI checking ini penting untuk pelamar pekerjaan? Untuk mengetahui lebih lanjut kita sudah bergabung dengan peneliti ekonomi digital Indef, Nailul Huda. Selamat pagi Mas Huda. Selamat pagi Mbak, selamat pagi semuanya. Iya Mas Huda, apa sebenarnya BI Checking yang kini bernama Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK ini dan fungsi sistem ini seperti apa mekanismenya? Ya, kalau kita mengacu kepada beberapa literatur, memang klik ataupun BI checking ini dia bisa sebagai penilaian penilaian masyarakat untuk dapat mengambil layanan keuangan gitu. Misalkan kita ingin mengambil kredit bermotor nih, nah ini kita lakukan scoring ED kita gitu. Jadi scoring kredit kita berapa gitu, apakah lancar atau tidak lancar. Nah ini biasanya dulu kita pakai BI checking, sekarang itu melalui klik atau sistem layanan informasi keuangan yang sekarang berada di otoritas jasa keuangan. Oke, Mas Huda, terkait dengan skor ini menarik ya kita gali lagi lebih dalam karena setiap orang pastinya ada skornya. Jika saya ingin beli rumah ataupun beli motor ataupun melamar pekerjaan, ini semuanya akan dicek begitu ya, skor finansial saya apakah sehat atau tidak, seperti itu ya Mas Huda. Apakah scoring sistem ini memang setiap saat akan dicek atau bagaimana sebenarnya mekanismenya? Skornya harus berapa supaya kita bisa layak mendapatkan pinjaman ataupun mendapatkan pekerjaan yang layak, seperti itu Mas Huda? Iya, dulu kan belum masuk ke dalam sistem perekrutmen kerjaan ya. Dulu cuman slik ini digunakan untuk mengukur ini orang akan membayar, kemampuan membayar seperti apa gitu kan. Nah ini biasanya mereka kalau sudah pernah meminjam ke lembaga keuangan, biasanya ada scoringnya tuh Mbak. Jadi scoringnya nanti bisa 1 sampai 5 biasanya. Jadi 1 itu dia lancar, 5 itu dia sangat tidak lancar atau bahkan macet gitu. Nah ini yang biasanya dulu digunakan seseorang ataupun perusahaan ya, itu untuk meminjamkan uangnya ke individu gitu. Jadi individu ini sebelum diberikan pinjaman itu mereka akan dicek dulu kemampuan membayarnya berapa persen gitu, apakah dia lancar atau dia tidak lancar. Nah saat ini memang yang berkembang adalah klik ini akan digunakan untuk menilai apakah dia layak untuk mendapatkan pekerjaan atau tidak. Karena prinsipnya gini Mbak, kalau misalkan orang ini dia sering meminjam dan terus dia tidak bayar gitu kan, itu akan mempengaruhi produktivitas tentunya. Ketika ini meminjam terus kemudian sering telat dan sebagainya, itu mereka pasti ketika kerja akan istilahnya itu akan ada ya mesti akan ada tidak semangat, kemudian dia tidak produktif dan sebagainya. Nah ini menurut saya itu satu kemajuan ya ketika perusahaan itu dia melihat juga klik ataupun BI checkingnya dari seorang pelamar gitu. Karena jujur kalau misalkan ia terlilit utang dan sebagainya itu akan mengganggu produktivitas dan bisa mengganggu juga produktivitas dari perusahaan itu. Baik, jadi ini scoring sistemnya adalah 1 sampai 5, 1 ini ternilai lancar seperti itu ya, dan 5 adalah buruk, jadi harus cepat bayar hutang Anda. Nah, apakah kami bisa mengecek skor SLIK di platform ataupun situs supaya kita bisa mengetahui dan juga memverifikasi nilai skor SLIK ini sendiri? Iya Mbak, jadi mungkin ini otoritas jasa keuangan yang bisa menjawab ya. Tapi kalau tahu saya ada beberapa dari biro data ya. Biro data itu yang dia menyediakan cek skor kredit secara online gitu. Jadi kita tinggal membuat dari Perindo, kalau dari Perindo itu kita tinggal Pevindo itu kita tinggal membuat akun, terus kemudian kita bisa mengecek ID score kita berapa gitu. Nah ini yang biasanya digunakan ya kita untuk mengajukan kredit gitu. Nah bahkan kalau di Eropa sana itu kita bisa cek Mbak. Jadi sebelum kita mau membeli barang gitu kan, kita bisa cek skor kita, terus kemudian dalam beberapa aplikasi itu bisa kita diarahkan, oh kita
ternyata pinjamnya di aplikasi A aja gitu atau aplikasi B gitu, itu ada di luar negeri sana. Tapi kalau di dalam negeri karena memang masih terbatas izinnya, yang setahu saya itu masih Pevindo ya, di Biro Kredit itu menurut saya sih ya mesti akan harusnya lebih luas lagi layanan untuk mengecek kredit skor kita. Baik, Mas Huda, tadi Anda sudah menyebut kredit skor. Nah, pinjol, ini pinjaman online juga sering menjadi pelarian orang yang gagal bayar tagihan di platform lainnya. Apakah Slick juga menjadi pelengkap data kredit scoring pinjol? Ya, jadi gini Mbak, memang kalau kita lihat seringkali kan Slick ini kan masih dari untuk sifatnya riwayat transaksi perbankan, bukan riwayat transaksi pinjaman online gitu kan. Nah, seringkali yang kita temukan bahwa ya orang semakin kesini kan juga semakin banyak yang meminjam pinjol gitu kan, atau pinjaman online. Itu yang legal ya tentu saja yang bisa diakses ya. Nah, ini ada banyak kasus di mana memang kasus gagal bayar di pinjol itu semakin tinggi gitu. Maka memang sudah seharusnya ini jadi kekhawatiran dari ya otoritas jasa keuangan atau OJK dalam hal ini dalam menentukan kredit scoring seseorang. Jadi bukan hanya dari sisi pembayaran riwayat transaksi perbankan saja, tapi dari pinjol juga harus dilihat. Nah ini kan juga biasanya kan kayak gini Mbak, ada orang yang dia kredit scoringnya tanpa pinjol itu bagus gitu kan. Nah tapi ketika itu dia juga pinjam di pinjol dan dia sering telat bayar di pinjol gitu kan, artinya itu jadi potensi gagal bayar juga kan ketika itu diberikan kredit oleh jasa keuangan gitu. Nah ini yang menurut saya itu bisa digunakan juga untuk pinjol ini masuk dalam Slick agar itu lebih komprehensif kali gitu kan. Nah yang kedua catatan saya adalah juga seharusnya untuk pinjaman online itu juga bisa menggunakan Slick gitu. Nah selama ini kan pinjaman online ini kan dia menggunakan data alternatif ya, di mana itu ada beberapa data untuk mengukur kemampuan bayar seseorang di pinjaman online gitu. Nah ketika pinjaman online dimasukkan Slick bisa jadi seperti ini Mbak, orang yang dia gagal bayar di kartu kredit atau gagal bayar di tunggakan kendaraan bermotor dan sebagainya, itu mereka larinya biasanya ke ini, ke pinjol gitu. Nah, ketika pinjol ini juga sangat kuat, tentu kita berharap ekosistem dari jasa keuangan di Indonesia itu semakin bagus. Karena kita nggak ngomongin satu-satu nih, nggak ngomongin kredit perbankan, nggak ngomongin kredit pinjol, tapi kita ngomongin semuanya, ekosistem semuanya gitu. Nah, makanya kita dorong juga untuk pinjaman online juga bisa menggunakan data Slick. Selain data Slick ini juga memasukkan data pinjol. Baik, seharusnya ini semua sistem dan data diintegrasikan supaya datanya lebih lengkap, begitu ya Mas Huda. Nah ini Ya. ada yang viral di Twitter, gagal mendapatkan pekerjaan. Dan dalam cuitan tersebut dijelaskan mereka tidak lolos melamar kerja karena kelimanya memiliki skor kredit kolektibilitas 5 atau macet yang tadi kita sudah jelaskan ya. Nah bagaimana Anda melihat sistem penilaian ini? Apakah penilaian ini tepat untuk menilai semua pelamar pekerjaan? Iya Mbak, pada dasarnya seperti ini. Indef sudah pernah melakukan riset ya tahun kemarin yang menyebutkan bahwa ya ketika ada seorang individu terlilit utang ataupun seorang individu itu dia bisa dikatakan sering menghutang dan sering gagal bayar, itu akan menurunkan produktivitas. Macam gini, ketika kita bekerja, kita terus kemudian memiliki masalah finansial gitu kan, terus kemudian kita berhutang ke pinjol, terus kita gagal bayar, itu pasti akan mempengaruhi produktivitas kita. Kita jadi tidak semangat untuk kerja, kemudian juga seringkali kalau kita di pinjaman online ya, di pinjaman online itu seringkali juga debt kolektornya itu mengganggu teman kerja dan bahkan perusahaan, itu akan mengganggu produktivitas dari perusahaan tersebut. Maka memang masuknya untuk Slick ya, Slick dan pinjaman online ini dalam sistem pengecekan di pelamar pekerjaan gitu kan, itu menurut saya sebagai salah satu yang menurut saya bisa kita apresiasi gitu kan, di mana ya itu bisa mengganggu apabila
dia gagal bayar dan dia menghutang lagi dan gagal bayar lagi, itu akan bisa mengganggu produktivitas individu dan produktivitas dari perusahaan secara total. Jadi menurut saya itu sangat sangat oke, dan kita patut dukung apabila seorang pelamar itu harus lolos dari slik ataupun lolos dari pemeriksaan kredit online gitu. Karena jujur Mbak, kita tahun kemarin juga melakukan pekerjaan ya, kita melakukan penelitian, kita melakukan riset gitu kan, itu menemukan bahwa orang yang dia memiliki masalah finansial itu akan cenderung memiliki produktivitas yang rendah gitu, dan itu tentu akan merugikan perusahaan jika terjadi. Baik, Mas Huda, ini saya juga jadi pengen tahu hasil penelitiannya, rata-rata fresh graduate itu skornya kira-kira di berapa, Mas Huda? Waduh, Apakah bisa dibocorkan kalau ini? kredit itu, ya, kalau kredit itu tidak kita dapatkan Mbak, karena kan itu kan basisnya kan dari Pevindo ya, Pevindo kredit bironya ya kan. Itu kalau kredit kita nggak dapatkan, tapi yang jelas adalah kalau kita melihat data dari OJK ya Mbak ya, data dari OJK untuk yang anak muda gitu kan, dia semakin kesini ini semakin sering menghutang gitu. Bahkan kalau tahun 2021 awal, untuk rata-rata hutang fresh graduate ya, ataupun ya dia di bawah 19 tahun ya, di bawah 19 tahun itu cuma 700.000. Tapi ketika Juni tahun 2022, rata-rata hutang untuk pinjol untuk anak-anak muda yang dia berusia di bawah 19 tahun itu mencapai 4 juta. Dan untuk sekarang itu mencapai 2,3 juta. Nah padahal untuk pemuda Indonesia itu rata-rata gajinya itu cuma 2 juta, 1,8 sampai 2 juta. Artinya apa? Artinya adalah ya semakin di sini ternyata yang muda ini yang semakin berhutang gitu kan. Dan lebih resikonya lagi, kalau kita lihat data dari OJK, itu untuk yang gagal bayar di usia 19 tahun ke bawah ya, itu semakin tinggi gitu. Artinya mereka yang muda, yang dia sering berhutang dan juga sering gagal bayar gitu. Nah ini yang kita khawatirkan, itu ya bisa merusak ekosistem gitu. Makanya, dan itu juga menurut saya juga perlu juga kita pembatasan untuk umur gitu kan, bahwa ya ini di bawah 19 tahun itu kan berarti kan lulus SMA gitu kan. Mungkin mereka belinya yang konsumtif, dan kita lihat data di OJK juga untuk yang pinjol itu ternyata dia kredit konsumtifnya sudah sampai 60% dari total kredit yang dipinjamkan di pinjol. Nah artinya bisa jadi ini mereka ini pinjaman online ataupun paylater dan sebagainya untuk membeli barang-barang konsumsi. Jadi kan kayak semacam mungkin foto album dari artis Korea dan sebagainya, yang itu harganya tidak murah gitu kan. Dan mereka rata-rata menggunakan pinjol gitu kan untuk membeli barang-barang tersebut. Ini berbahaya Pak, karena mereka jujur belum memiliki pendapatan yang mapan untuk bisa membayar di pinjaman online gitu. Dan ini yang menurut saya sih sebenarnya juga harus dilihat dari data OJK ya. Itu OJK harus melihat juga ada kecenderungan yang muda ini yang berhutang dan yang gagal bayar. Baik, jangan sampai gagal bayar, semuanya hati-hati karena sekarang memang slik datanya ini makin lengkap, makin diintegrasikan dan gampang untuk semua pihak untuk mengeceknya. Terima kasih Mas Huda sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi.